Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didon Aditya. Saya ingin membahas tentang Syiah dan Sunni. Tetapi perlu kalian tahu, saya bukanlah Sunni, saya bukanlah Syiah. Saya bukan keduanya. Tetapi saya ingin netral, mencari jalan tengah agar tidak menjadi kegaduhan atau ribut-ribut. Sekarang saya ingin membahas masalah hadis dulu. Banyak dari kalian kalangan Sunni ya yang mengatakan, wah hadis Syiah ini isinya sesat semua, hadis Syiah itu sesat semua, ya hadis Syiah nggak bisa dipercaya. Oke, kita bahas Sunni dulu. Sunni memiliki hadis yang dimana perawinya itu adalah keturunan sahabat, seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari, itu semuanya adalah keturunan sahabat. Perawi hadis Sunni adalah keturunan sahabat. Sedangkan perawi hadis Syiah ini adalah keturunan Rasulullah, seperti Imam Ja'far, ya. Itu hadis Sunni hadis Syiah itu adalah kitab Al-Kafi dan banyak-banyak lagi. Di dalam hadis Sunni, ya, banyak yang hasan, banyak pula yang doif, banyak juga yang sahih. Begitupun dalam hadis Syiah. Hadis Syiah pun ya ada yang doif, ada yang hasan, dan ada pula yang sahih, dan itu banyak banget. Kalian tuh cuma melihat hadis doif Syiah aja, ya. Jadi kalian anggap, oh Syiah sesat nih, sama aja. Banyak dari Sunni, Habib-Habib itu menggunakan hadis doif dari Sunni, ya, sebagai pendukung perbuatan mereka yang salah. Atau mereka juga sering bikin hadis yang palsu. Antara Syiah dan Sunni pun ada gobloknya. Allah. Jadi bagi kalian yang wah hadis Sunni hadis Syiah itu sesat, kalian jangan seperti itu, karena di Syiah pun banyak yang sahih. Kalian harus hati-hati. Kalau kalian begitu ya, sama aja kalian menyelisihi sabda Rasulullah. Mau bukti? Nanti saya buktikan bahwa hadis Syiah dan Sunni itu sama persis, banyak kesamaan. Hanya saja beda perawinya. Di sini paham? Lalu tentang sholat. Kalian menganggap sholat Syiah itu sesat karena sholat Syiah itu beda. Yang saya lihat, saya pelajari semuanya tentang Sunni, mau mazhab apapun, dan Syiah saya pelajari semuanya. Sholat Syiah itu ketika takbir tuh tangannya begini. Mereka tidak begini. Ada alasannya mereka seperti itu, karena Rasulullah pernah melakukannya juga. Rasulullah pernah bersabda, sholatlah, ya pokoknya intinya contohlah ketika Rasul sholat itu, ikuti gerakannya. Karena Rasulullah pernah melakukannya, maka Syiah pun melakukannya. Jadi sholat Syiah itu begini. Tapi Sunni bilang apa? Sholatnya Syiah sesat. Padahal di Sunni sendiri ada loh mazhab Maliki atau Hanafi. Begini, kalian perlu tahu, Imam Sunni ya, yaitu Imam Maliki dan Hanafi, memiliki guru Imam Syiah. Siapa itu gurunya? Imam Ja'far. Gurunya Imam Maliki dan Imam Hanafi itu adalah Imam Ja'far, yang dimana ia adalah Imam Syiah. Jadi hati-hati ya, mereka bersahabat kok. Masa kita nggak bisa bersahabat gitu loh? Maksudnya antara Sunni dan Syiah itu nggak bisa bersahabat. Ingat, saya bukan Syiah, saya bukan Sunni. Jadi ayolah men, jangan saling sesat-sesatin gitu. Nggak boleh itu. Karena Rasulullah pernah melakukannya. Lalu Syiah sholat pakai batu, atau yang kita sebut turbah. Hampir mayoritas Syiah seperti itu. Ya contohnya Syiah Isna Asyariah. Mereka menggunakan batu ya tanpa embel-embel musyrik gitu ya. Misalkan harus dari batu Karbala, biar ini itu. Syiah juga mengharamkannya. Syiah juga mensyirikan, itu nggak boleh dalam Syiah sendiri. Tapi alasan mereka menggunakan batu itu, mereka mengutip hadis yang dimana ketika Rasulullah hendak sholat, di atas tanah Rasulullah mencari batu, maka beliau sholat di atasnya. Atau Rasulullah mencari pelepah kurma atau kayu untuk media sholatnya, ya. Dan itu Rasulullah pernah lakukan. Sunni sendiri sholat di atas sejadah yang empuk. Syiah juga begitu, yang empuk. Yang dimana Rasulullah nggak pernah melakukan hal ini. Jadi kita nggak boleh saling menyalahkan. Masing-masing berhujah dengan keyakinannya sendiri. Seperti itu. Lalu Syiah tuh kalau sholat pakai kunut di 5 waktu.
mereka tuh mensunahkan. Kalau kita nggak pakai pun nggak apa-apa, ya. Kalau ada mazhab dari Sunni yang kunut tuh cuma subuh aja, itu nanggung. Kenapa nggak kayak Syiah yang 5 waktu? Ingat ya, saya nggak pakai kunut. Saya kalau sholat nggak pakai kunut karena Rasulullah hanya melakukannya sementara, maka saya nggak pakai kunut. Tapi kalau kalian bilang sholatnya Syiah itu sesat karena pakai kunut 5 waktu, yang pakai kunut subuh pun sesat dong, ya kan? Betul dong. Harusnya Syiah ini lebih hebat dong, karena dia 5 waktu. Ya kalian cuma 1 waktu di subuh. Ayo, makanya nggak boleh kayak gitu ya. Nggak boleh kayak gitu. Haram. Menyesatkannya haram. Bukan berarti saya bilang, pakai kunut ini haram. Enggak begitu. Itu terserah kalian. Kalian yakin dengan yang mana? Itu nggak boleh seperti itu. Ketika kalian melihat satu kesalahan dari golongan Syiah, contoh Syiah Gulat atau Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu yang suka ngebantai orang-orang Sunni. Itu bahkan gak diakui sama Syiah yang lainnya karena sesat. Tetapi Sunni ngeliatnya, wow, semua Syiah kayak gini nih, semua Syiah kayak begitu, bajingan Syiah nih semuanya. Padahal Syiah Rafidhah sendiri gak diakuin sama Syiah lainnya. Terus ada nih Syiah Gulat, yang dimana ia tuh mengagungkan Ali, ya, yang menjadikan Ali ini nabi, karena Ali sendiri adalah sepupu Rasulullah. Ali keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail juga. Dan ini tidak diakui oleh Syiah lainnya juga. Tapi kan Sunni, ternyata Syiah menggabungkan Ali. Syiah menganggap Ali Tuhan, itu sebagian Syiah aja. Jangan kalian menganggap rata. Contoh deh kalian yang Sunni nih. Melihat Gupron. Inama koli fakoli inama kontoli. Nah, tetapi kalian bilang apa? Wah, Sunni nggak begitu. Dari Sunni nggak begitu. Kami nggak ngakuin dia Sunni. Nah, Sunni selalu begitu. Ketika ada kesalahan di golongannya, Sunni nggak mau ngakuin. Padahal dia ngakunya dari Sunni. Begitulah yang mungkin Syiah lihat. Jangan kita jadikan satu golongan ini ya jadi referensi kita untuk menilai semua golongan. Jangan. Cukup bahaya. Orang-orang Sunni itu cukup munafik. Ketika golongannya itu ada yang sesat, dia bilang, wah ini bukan dari Sunni. Tetapi kalau melihat Syiah yang sesat, ada yang sesat, wah Syiah semuanya begitu. Ini nggak boleh. Kalau Syiah Rafidhah juga saya kurang setuju. Dan Syiah yang lainnya pun nggak setuju. Tapi mereka punya alasan. Kenapa Syiah Rafidhah itu membantai Sunni? Satu, karena imam atau khalifah, pemimpin Sunni yang ke-6 atau khalifah Sunni yang ke-6 itu, kalau nggak salah Yazid bin Muawiyah, membunuh imam ketiga Syiah, imam besar ketiga Syiah. Siapakah imam besar ketiga Syiah? Yaitu cucu Rasulullah SAW. Siapakah ia? Husain bin Ali. Kalian bayangkan, cucu Rasulullah yang Rasulullah sayangi, kepalanya dipenggal, ya, disiksa, dibuntungin tangannya, ya, oleh orang-orang Sunni. Itu sebabnya kenapa Syiah Rafidhah tuh ngamuk. Tapi Sunni bilang, saya mah tidak mengakui Yazid Sunni. Saya mah nggak mencintai Yazid sebagai Sunni. Jadi kalian nggak anggap Yazid sebagai Sunni, padahal Yazid sendiri mengaku Sunni. Tapi ketika kalian melihat ada satu golongan Syiah yang sesat, kalian bilang Syiah begitu semuanya. Ayo men, ayo. Terus ada Syiah yang mengatakan Quran itu kurang lengkap. Itu Syiah yang anjing. Syiah yang sebenarnya nggak begitu men. Gue yakin antara Sunni dan Syiah tuh ada baik dan buruknya. Makanya nih gue mencari dalil yang kuat. Gue nggak mau masuk ke golongan Syiah atau Sunni, gue nggak mau kayak gitu. Gue lebih baik gue belajar, gue cari dalilnya. Kalian tahu nggak Imam Mahdi akan lahir dari kalangan orang-orang Syiah? Karena dari Syiah lah keturunan Rasulullah itu lahir. Tapi bukan berarti Imam Mahdi ini Syiah atau Sunni, enggak. Beliau Muslim. Hanya saja pasti lahir dari golongan Syiah. Karena dari golongan Sunni nggak ada keturunan Rasulullah, nggak ada. Ingat, men, kita sebagai orang Muslim harus bersatu. Islam terbagi menjadi 73 golongan, hanya satu yang Muslim. Ingat itu ya men ya. Kalian tidak boleh saling menyalahkan. Cari tahu dulu hadisnya, cari tahu dulu dalilnya. Jadi kalau ada Syiah yang begini ya sholatnya, itu mereka nggak sesat. Sunni pun ada dari Imam Maliki. Syiah yang pakai turbah batu tapi dengan niat ya cuma sholat ya kan, pakai batu, tidak ada unsur syirik, itu nggak apa-apa. Karena Rasulullah pernah melakukannya.
Kita juga sholat di atas sejadah yang empuk. Apa Rasulullah pernah melakukannya? Ya enggak pernah. Kalian harus tahu itu ya. Sekian dari Anda yang ingin berdiskusi dengan saya, hubungi saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.